Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembacaan suratul Fatihah yang dilanjutkan surah Yasin, mari kita niatkan dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan almarhumah agar diberikan nikmat kubur dan diluaskan lapang kuburnya dan diampunkan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa juga untuk keluarga yang ditinggalkannya, semoga selalu diberikan keikhlasan dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, innama tunzir man ittaba'a az-zikra khashiyar rahman bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahshaynahu fi imamin mubin, واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون،
وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil jamil ahli masyayina tariqah qadiriyah wa naqsabiyah wa li jamil durul mutabarrah khususan sayyidina Syabda Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa sayyidil Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa ila hadratil Syekh Ali Hati Hasan As-Sadili wa ila hadratil Syekh Abi Abdillah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli wa ila hadratil khususan ila hadratil Syekh Syarikasi bin Asnawi wa Siddiq wa Syekh Muhammad Nawawi wa ila ruhi wal jasadi Romo Kiai Haji Ahmad Hamdani Nawawi wa ila hadratil khususan jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum mimma sarikil ardi ila ma khawribiha barriha wa bariha wa min yamini ila simaliha wa min qafmin lakin adam ila yaumil qiyamah khususan ahli kubur syai'ulillahumul fatihah al-khafur alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basara khasi'an wa huwa khasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal khayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'aluhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna man nazzalallahu qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqan li ashabis sa'ir innal ladzina ya'sawna rabbuhum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bidatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwalladzi ja'alakumul arda dululan famsu fi
بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي بكب على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي داركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقليلا هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه ولده وآله بيته شيء لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعنا أطرد إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء الصالحين والصحابة والتابعين والتابعين تابعين والعلماء العاملين ورسلنا المخلصين وجميع الملائكة المقربين رسل سيدنا شهاد القدر جل سيدهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Sumaila marhum Abah Hudi bin Hashim Sumar marhum Abah Hashim bin Huhin bin Wala Sumar marhum Abah Atmo Dikrama bin Sudikrama Sumar marhum Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. نطلق من الله ذكر قلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kita hormati, para asatiz bil khusus beliau Kiai Fadlan Mansur, pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nawawi KSP Tambun Utara. Yang kita hormati juga ada Ustadz Didi selaku guru pengajar di RT 05, yang mudah-mudahan kita doakan bersama Allah selalu sehatkan badannya, Allah berkahkan keluarganya, dan Allah mudahkan apapun yang menjadi hajat-hajatnya. Juga tak lupa kepada keluarga besar dari Bapak NDS Mukti, keluarga besar dari almarhum Ayahanda Haji Abdul Syukur, dan seluruh tamu undangan bil khusus. Alhamdulillah malam hari ini hadir Bapak RT Subaryono dari RT 05, juga hadir Bapak RW Bapak Santoso. Mudah-mudahan pengampu pemerintahan kita ini selalu diberikan amanah sama Allah, selalu diberikan jalan keluar dan solusi untuk tetap bisa mengajak kita, membimbing, menuntun kita selaku pimpinan kita di wilayah ini. Juga tokoh masyarakat yang lainnya, bil khusus Bapak Bejo Raharjo, Bapak Imam Wahyudin, Bapak Ponirun, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami Sahibul Bait, yang mudah-mudahan teriring doa Allah terima semua apa wirid dan zikir kita malam hari ini, dan menjadi doa untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Bil khusus juga selamat datang dan kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi GSP dan jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ala ahli sunnah wal jamaah dari Tambun Bekasi, yang mudah-mudahan kehadirannya semuanya Allah catat kita duduk bersama sebagai silaturahim dan menjadi amal ibadah kita semuanya. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza wa khairan kasiran. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan, keluangan waktunya untuk hadir, keikhlasannya untuk turut serta berzikir dan membaca surah-surah yang ada. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini Allah juga jadikan wasilah lancarnya rizki kita semuanya, dijadikannya keturunan kita yang soleh dan solehah, dan dijaganya kampung kita untuk tetap dalam keberkahan hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sekali apabila jamuan kami banyak kekurangan di sana sini, dan inilah kemampuan kami, harap dimaklum, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa menerima dan bisa bersama-sama hidup dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sedikit. Sebelum saya tutup, saya mohon sekali lagi keikhlasannya suratul Fatihah untuk mendiang istri saya. Walaupun dalam arti gini, beliau meninggal dalam kondisi sedang mengandung 7 bulan. Makanya Ananda sudah kami kasih nama yaitu Zaskia Rifani. Harapan mudah-mudahan Allah pun menerimanya dan Allah pun mengijabahnya sebagai amal atau tabungan kami sekeluarga semuanya. Yang pertama, yang kedua, kami mohon suratul Fatihah untuk beliau, untuk istri saya Vivi Marlia Rifani. Mudah-mudahan Allah jadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah. Mohon segala ampunan atas dosa-dosanya almarhumah. Saya mengikhlaskan, namun tiadalah daya tanpa adanya doa dari sanak famili dan juga keluarga.
Itu sebabnya kami mengundang dalam peringatan 100 hari wafatnya almarhumah. Mudah-mudahan ini juga menjadi doa wasilahnya kita, Allah tuntun dalam hidayahnya. Biridhai ta'ala wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mungkin itu kiranya dari kami selaku keluarga besar. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan banyak-banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan nabiyyihi ummatan marhumah. Satadkhulu kuburaha bidhunubiha wa takhruju min kuburiha la dhunuban 'alaiha biistighfari auladihi wa dhurriyyatihi wa biistighfaril mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sa'adatul mukarramun, para ahli, para ulama, para guru, para asatidz, para hujjat, kasepuhan ingkang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah. Berkhusus Bapak Ustadz Didi Rosyidi yang kita muliakan, Bapak Ustadz Ahmad Tafsir yang kita hormati, Bapak Ustadz Nuh Batul Fikri yang kita hormati, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Sohibul Bait, Bapak NDS Mukti, keluarga besar yang kita muliakan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini sangatlah patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sempurnanya nikmat dari Allah yang berikan kepada kita, nikmat panjang umur, sehat wal afiah, tetapnya Islam wal iman, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan daripada Bapak NDS Mukti. Perlu mendoakan almarhumah Vivi Marlia yang pada malam hari ini kita kirim doa untuk almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya, dan semoga Allah terima amal ibadah selama hidupnya, dan semoga dengan ridhonya suami dalam kematian almarhumah, semoga menjadikan ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan, banyak sekali mau'idoh, nasihat-nasihat yang keluar dari para alim, para ulama, yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Al-Qur'an terkait dengan kematian. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Udzkuru hadhimal ladzah." Ingatlah kalian semua dengan hilangnya kelezatan. Sahabat bertanya, "Ma hadhimal ladzah?" Kelezatan, hilangnya kelezatan itu yang dimaksud apa ya Rasul? Nabi menjawab, al-maut, al-maut, al-maut. Hilangnya kelezatan adalah kematian. Sehingga wakafa bil mauti mau'idhah, cukuplah sudah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semuanya yang masih hidup. Ketika kita bicara kematian, berarti kita hubungkan dengan yang terlihat saat ini. Tetapi kita mesti ingat
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ju'ila lakumul abadu illal intiqal." Allah telah menciptakan kalian semua makhluk yang abadi. Artinya abadi itu tidak akan mati. Illal intiqal, kecuali hanya berpindah dan berpindah. Berarti nasihat pertama terkait dengan kematian itu berarti hubungannya sama jasad kita yang sekarang ini hidup. Kalau hadis yang kedua Rasulullah bersabda, berarti hubungannya sama yang sekarang ada di dalam jasad kita. Berarti ada jasad, ada juga roh. Ketika Rasulullah bersabda kalian diciptakan makhluk yang abadi, berarti hubungannya sama roh. Kenapa ada jasad? Jasad ini hanya untuk membungkus saja. Yang terlihat panjenengan melihat saya, ini bungkusnya. Saya melihat panjenengan semua, itu bungkusnya. Tetapi ada yang dibungkus yang namanya roh. Nah, roh itulah yang dimaksud Rasulullah. Tidak akan mati-mati, itu hanya intikal, berpindah dan berpindah. Kenapa di dunia ini kok kita perlu oleh Allah menciptakan kita dibungkus dengan jasad kita? Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ketika roh kita mulai dari pertama umur 4 bulan di dalam ibu kita kandungan, disitulah mulailah roh dimasukkan di dalam wadah kita. Bersumber wadah yang terlihat ini kepada Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam. Kalau roh kita bersumber dari mana? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi itu punya julukan juga Abur Ruh. Jadi kalau Abul Ruh itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Abul Bashar itu Nabi Adam alaihi salam. Kalau Abul Anbiya siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Sehingga Nabi Ibrahim ini juga karena ketaatannya kepada Allah, semua perintah dijalankan oleh Nabi Ibrahim, sampai nanti di akhirat di surga beliau dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang nanti akan ngemong anak-anak kecil yang tidak terawat oleh kedua orang tua. Sehingga kita paham ketika ada anak kecil yang meninggal dunia belum punya dosa, maka nanti dikatakan di akhirat anak tersebut akan tidak masuk surga kecuali mau bareng sama kedua orang tua. Sehingga sebuah pertanyaan dari anak itu kepada malaikat, aina abauna wa ummahatuna, di mana bapakku, di mana ibuku? Nanti mereka yang namanya wildan di akhirat itu nanti namanya anak kecil yang meninggal di dunia. Anak kecil itu di akhirat namanya apa tadi? Wildan. Nanti di sana mau dimasukkan surga, kemudian nggak mau masuk kalau nggak bareng-bareng sama orang tua. Sehingga para alim ulama menyarankan ketika ada anak kecil yang meninggal dunia, jangan dibiarkan, nggak didoain. Karena bukan karena nggak punya dosanya, tapi dia punya tugas nanti. Apa? Cari kedua orang tua. Biar mudah kita semua orang tua dicari kepada mereka dan ketemu dan digandeng masuk ke dalam surga. Sehingga barangkali kita orang tua yang dulu pernah mempunyai anak kecil meninggal dunia, saat itu ujian, tapi dibalik ujian yang dianggap besar oleh kebanyakan orang,
rupanya tersimpan sebuah hadiah yang besar yang akan Allah siapkan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka tetap didoakan anak-anak kita yang sudah meninggal dunia walaupun belum mempunyai dosa. Namanya tadi apa? Tidak boleh juga sombong, saya sudah punya tabungan 2 atau 3. Anak saya yang kedua itu umur 4 tahun meninggal, anak yang ketiga umur 1 tahun meninggal, yang kelima meninggal umur 3 bulan setelah lahir. Jadi anaknya 7 yang meninggal 3. Terus dia bangga, saya sudah punya tabungan. Kalau begitu saya nggak usah sholat saja karena udah punya Jangan salah, kalau orang tua kok tidak ada jatah surga, anak itu tetap nanti dimasukkan surga oleh Allah, tapi nanti di akhirat di surga ini jadi anak terlantar, nggak bareng sama bapak ibunya. Tapi di akhirat di surga itu sudah ada yang ditugasin oleh Allah untuk ngurus anak-anak yang nggak bareng sama bapak ibunya. Siapa tadi? Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Makanya doa untuk anak kecil yang meninggal dunia bukan Allahumma ghfir lahu, ya. Doanya Allahumma ja'alhu furutan wa dukhuran li abawaihi, gitu ya. Kemudian Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim, dijadikan apa? Momongannya Nabi Ibrahim. Itu kalau anak kecil. Walaupun ada sebuah kalimat wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Anak kecil belum punya amal soleh tapi tetap nanti dimasukkan surga oleh Gusti Allah. Barangkali kita yang punya anak kecil dulu meninggal, ya tetap kita doakan mereka, fatihain mereka, ya. Yang masih hidup juga difatihain mereka. Nah, ketika kita punya jasad yang dikatakan dihidupkan oleh Allah, nanti bakal dimatikan oleh Allah, tapi nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ketika kita menjadi seorang anak, menjadi seorang cucu dari orang-orang tua kita, walaupun jasadnya mati, tapi di dalam jasadnya itu ada sinyalnya sampai ke alam arwah, dan di dalam jasad kita itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah juz yang nanti dibuat bahan Allah membangkitkan badan kita lagi. Daging kita hancur, kulit kita hancur, bahkan ratusan tahun tulang bisa hancur. Tapi ada beberapa Allah menciptakan yang tidak hancur di dunia ini dan akan dilestarikan oleh Allah. Seperti apa? Ka'bah, Gunung Uhud itu nanti. Nah, di dalam diri kita juga ada apa namanya? Dikatakan namanya juz asli. Apa Pak? Juz asli. Melalui bahan juz asli yang dikubur di dalamnya itulah nanti oleh Allah membangkitkan lagi, tiupkan roh lagi, berkembang lagi, kemudian tumbuh lagi badan kita. Wajahnya persis seperti sekarang ini yang panjenengan lihat. Kalau jenengan lihat saya seperti ini, besok ketika di hari kebangkitan wajah saya juga seperti ini. Kalau penjenengan juga tetap seperti ini. Cuman nanti di sana nggak ada yang tua, semuanya ya sekitar SMA gitu. Jadi nanti sama cucunya, sama kakeknya ya kayak teman sekelas gitu barangkali yang nanti semuanya muda. Nah, dibangkitkan. Juz asli itu dikubur, nanti buat bahan. Juz asli dipasangnya di mana? Oleh Allah dalam diri kita, itu di tulang punggung kita, kemudian nanti terus ke bawah, itu disimpan di antara dua kita punya pantat. Di sela-selanya itu di ujungnya. Kalau orang Jawa bilang yang kayak sekakel gitu ya. Sekakel itu buntut kodok.
namanya tulang ekor, namanya juz asli. Nanti kalau pulang nanti sambil diraba-raba gitu, nanti di rumah saja. Tulang. Nah, tulang ekor itu nggak akan hancur dan nanti ditiupkan roh, kemudian bangun lagi. Kalau roh nggak bakalan mati, pindah dan pindah. Nah, perjalanan perpindahan roh kita sampai dengan alam kandungan, lahir ke alam dunia, semakin ke belakang alam yang dijalanin oleh kita itu alamnya lebih luas dan bisa melihat alam yang sebelumnya. Ketika kita dulu di alam kandungan, alam dunia ini dianggap alam gaib. Begitu lahir di alam dunia menjadi alam nyata. Sekarang kita menilai alam barzakh, alam akhirat itu alam gaib. Sebentar lagi kayaknya orang udah pada diem semuanya. Biasanya kalau udah diem, udah mapan, udah pasrah gitu. Apalagi yang udah merem tidur gitu. Tidur itu syibhul maut itu. Tidur itu syibhul maut, nyamai kema. Jadi kalau tidur itu orang pintar kayak apa, kalau tidur ditanyain nggak bisa jawab belum gitu. Sebentar lagi kemudian nanti masuk ke alam barzakh, alam akhirat. Nah, semakin kesini semakin lebar, semakin luas dan bisa melihat. Kita sekarang di dunia bisa tahu di alam kandungan begitu sempitnya perjalanannya melalui Rasulullah dan informasi kedokteran dan yang lainnya. Nah, sekarang kita melihat ke belakang, ke alam akhirat yang nanti akan kita masuk, yang awwalu manzilin min manazilil akhirah, atau yang dinamakan dengan alam barzakh. Nanti di sana juga bisa jelas melihat dunia, alam dunia bisa terlihat dengan jelas. Bahkan pendengaran mereka, penglihatan mereka itu lebih jelas daripada yang masih hidup dulu. Terbatas penglihatannya, terbatas pendengarannya. Sehingga ketika kita hadiah Fatihah, ngirim doa, orang yang dikubur di Jawa Timur, di Malaysia, di mana saja, itu akan sampai kepada mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan diperlihatkan pula oleh Allah, tu'radu amala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Diperlihatkan oleh Allah perbuatan-perbuatan keluarganya, kerabatnya, anak-anaknya kepada mereka yang sudah meninggal dunia, diperlihatkan. Sehari-harinya aktivitasnya ngapain, diperlihatkan, dibuka oleh Gusti Allah. Ketika yang dijalankan baik, fastabsyaru, mereka semua senang di alam barzakh. Tapi kalau jelek yang dilakukan oleh orang yang ditinggalkan, maka mereka berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama tahdiyani. Ya Allah, jangan kau matikan mereka dulu sebelum kau kasih petunjuk seperti engkau memberikan petunjuk kepadaku. Itu Rasulullah yang bersabda, orang meninggal doain orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup jangan sampai nggak doain orang yang sudah meninggal dunia. Yang ngajarkan Rasulullah mulai dari yang paling ringan, doakan selamat kepada mereka, terkhusus pada saat kita lewat atau masuk di pekuburan, masuk di area kuburan atau lewat di dekatnya, maka kita uluk salam dengan kalimat apa? Assalamualaikum. Kalau diterusin, Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimah, antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun.
itu doa. Kalau belum hafal ya nanti diapalin, kalau belum hafal sementara ini nanti kalau pas lewat cukup Assalamualaikum. Orang-orang Jawa, orang tua ngajarin kalau lewat ya bilang aja permisi mbah, putulnya ajeng lewat, ngoten nggih. Kelamit gitu dipermisi, mana kelamit mbah, putulnya ajeng lewat. Doain selamat. Begitu kita masuk di sini bilang assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, maka semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di area Makbaroh itu, baik yang di dekat kita dan di ujung sana, semuanya dengar salam kita dan mereka jawab salam. Waalaikumsalam. Doain selamat kepada kita. Dan memang ada beberapa salam yang tidak wajib dijawab. Salah satunya adalah ketika ada sholat, orang sholat kok assalamualaikum nutup sholat, kita nggak boleh jawab. Atau kebalikannya, kita lagi sholat ada assalamualaikum di depan, jangan dijawab. Kalau jawab nanti sholatnya batal. Ada juga yang memang menjawab tapi kita nggak diperdengarkan. Salah satunya kita lewat di pekuburan, orang-orang muslimin muslimat itu pada jawab, cuman kita semua nggak dikasih dengar oleh Gusti Allah. Kalau memang dikasih dengar orang-orang yang khusus saja, barangkali yang mukasyafah barangkali. Soalnya seperti almarhum al-maghfurullah Simbah Ahmad Abdul Haq Watu Congol Muntilan Magelang, yang beliau masyhur dengan panggilan Mbah Ahmad. Beliau putra dari Mbah Dalhar. Mbah Dalhar putra dari Mbah Kiai Abdul Rauf. Beliau Mbah Ahmad itu setiap kali doain tahlilan begini, itu setelahnya di rumah pada datang. Matur nuwun Mbah, sampun dugi kirimanipun. Jadi udah ahli kubur itu pada datang ke Mbah Ahmad itu, pada bilang, Mbah terima kasih, tadi doanya sudah nyampe gitu. Ya semoga-moga nanti sampai rumah pada terima kasih sama sampean semuanya gitu. Itu jawab salam. Mereka pada jawab. Ahli kubur. Kira-kira masih kuat nggak tak tambahin sedikit ini? Kuat ya? Kuat ya. Dan memang ini sebuah perjalanan hidup kita. Dan setiap manusia yang tadinya dikatakan akan mati jasad kita, dan Rasulullah SAW juga mendapatkan sebuah wasiat dari malaikat Jibril yang terkait dengan sebuah perpisahan. Apa terkait dengan perpisahan? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Kata Kanjeng Nabi, cintailah semuanya orang, cintailah apapun, cintailah siapapun, tapi kamu mesti ingat bahwa kamu nanti akan berpisah kepada mereka semuanya. Berpisah, pasti akan berpisah. Kalau orang Jawa bilang urip iku aslinya satu, kemudian nanti jadi dua, kemudian nanti jadi tiga, setelah jadi tiga nanti jadi dua lagi balik, kemudian jadi satu, kemudian nol lagi. Aslinya nol, kita belum lahir. Begitu lahir jadi berapa? Satu. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, terus gandrung, seneng sama perempuan atau laki-laki, kemudian menikah, satu jadi dua. Enak-enaknya nikah, pengantin baru punya anak jadi tiga. Anak ini ada 2, 3, 4, 5, 6, tapi dihitung satu. Setelah itu nanti yang satu nggak ada, anak-anak kita pada pergi dari rumah semua. Ada yang ikut kerjaan, ada yang ikut suaminya, akhirnya tinggal berapa? 2. Tinggal 2, artinya semakin umur tambah tua, salah satu di antara kita ada yang satu mati suaminya, kalau enggak istrinya jadi berapa? 1, tinggal 1 nanti mati sendiri, 0 lagi, udah itu nanti gantian. Kan enggak sedikit toh yang udah tua, Pak
ayo ikut saya aja di sono daripada di sini sendirian, ibu sudah nggak ada. Akhirnya ngikut, diajak ke Kalimantan. Di Kalimantan hawanya dingin, kedinginan mati di Kalimantan. Akhirnya berpisah. Nah, pisahnya jasad kita yang pertama kali karena sebuah kematian, pisah. Dan sampai dengan dimakamkan itu juga pisah. Kadang kita di sini Mangunjaya, nanti dengan di Kalimantan seperti tadi, atau mungkin yang pisah. Ada juga yang mereka pingin ngumpulin keluarga, akhirnya membuat apa? Kuburan keluarga. Kuburan keluarga pun itu juga mentok-mentok cuman sampai ke anak saja. Kalau ke cucu ini belum tentu bisa gabung juga, karena cucu selain cucu kita juga cucunya besan. Jangan-jangan besan bikin kuburan keluarga juga, akhirnya tetap pisah. Nah, walaupun pisah, oleh Allah dijanjikan pisah kuburannya, tapi nanti oleh Allah dijanjikan akan dikumpulkan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu akan dipertemukan dan dikumpulkan kembali oleh Gusti Allah. Jadi pisah sekarang nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat dikumpulkan lagi. Amin ya robbal alamin. Catatan bagaimana? Setel iman, samakan iman dan amal soleh. Deketin, ngumpulin jasad, ngumpulin roh itu nggak harus ngumpulin jasadnya, gitu ya. Jadi roh itu seperti hati, roh itu seperti hati. Biarin kuburannya di mana-mana misah, tapi rohnya bisa dijadiin satu oleh Gusti Allah, dipertemukan. Bahkan mulai alam barzakh pun itu sudah mulai dipertemukan kalau sama-sama. Karena di alam barzakh itu cuma ada 2 tempat saja, nggak ada yang lain. Satu tempatnya orang baik, namanya Raudhah min Riyadil Jannah. 2 tempatnya tawanan yang tertawan oleh Allah, yaitu Hufrah min Hufarin Nar. Cuma 2 tempat. Jadi kalau umpama kita di alam barzakh kok baik, sama-sama baik sama mbah kita, di sana ketemu. Terkhusus di hari Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dan yauman qablahu wa yauman ba'dahu, 1 hari sebelum dan 1 hari setelah hari Jumat, juga termasuk Jumat. Kalau nggak percaya ya besok kan ngalamin sendirilah gitu. Soalnya ini cerita alam yang mau kita jalanin besok tapi udah diomongin sekarang, ini perlu iman ini. Jadi kalau jenengan nggak percaya ya coba dulu aja. Kalau nggak percaya, kalau disuruh nanti diketemuin gitu. Soalnya yang ngumpulin roh itu nggak harus deket jasadnya, yang tadi dikubur di mana-mana segala macam, rohnya bisa dikumpulkan oleh Gusti Allah. Roh itu sama kayak hati itu nggak kenal jauh, nggak kenal dekat. Makanya ada kalimat, kamu sama saudara yang di Surabaya jauh apa dekat? Dekat, tiap hari telepon-teleponan. Kalau yang sama di Geraha Persada Mansion situ jauh, ketemu aja nggak negor gitu. Jauh no? Padahal berarti yang disetel hati. Maka walaupun sudah digariskan pisah, tapi tetap masih bisa ketemu dengan catatan apa? Setel imannya. Barangkali hanya itu, saya melihat penjenengan udah pada lelah banget. Udah 9:30 kurang, ya Allah, mohon maaf kelamaan. Besok pada kerja, ada yang nyiapin Jumat, sholat Jumat, ada yang habis ini mau membaca sholawat 100 kali, 1000 kali duduk, ada yang mujahadah dan yang lainnya ya, sholat malam segala macam. Nanti malah gara-gara saya kelamaan mujahadah jenengan nanti malam gagal, nanti malah saya dosa gitu ya.
terus saya juga lihat udah pada pegel dengerin sambil begini-begini, itu kan saya jadi perasaan ya. Udah, yang penting intinya kita harus sadar kalau dalam diri kita itu ada yang kelihatan dan nggak kelihatan. Yang kelihatan jasad, yang nggak kelihatan roh. Nah ini kita kasih umpan semuanya, jasmani juga rohani. Jangan jauh dari alim ulama, terus isi roh kita zikir. Jangan jauh dari para alim, para ulama, biar kita nggak sesat. Amin ya rabbal alamin, biar nggak sesat. Artinya kalau aliran hidup berarti bisa sesat, tapi kalau roh kita nanti bisa sesat. Roh itu bisa sesat. Jangan kan hafal ora kesasar roh lan, ada yang hafal? So kemane dan kadang Allah swarga manggone butuh mayite utuh ulase, utuh mayite utuh ulase. Gak pada hafal ya udahlah begitu aja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ngaji yang banyak kuyonnya ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita berdoa bersama-sama diawali dengan membaca shalawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma hdina amin tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan min ruhil jibril al-matin tariqan min ruhil jibril al-matin. Allahumma sholli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqash syuhada wal mujahidin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim
وسلم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل جميع أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها بسم الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل وتقبل ثوابا من الثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وصبرنا وما استغفرنا وما حللنا وما كبرنا وما صلينا هدية منا واصلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته وإلى حضرة أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرة بقية الصحابة والقرابات والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة جميع أهل سلسلة المشايخ وطريقة القدرية ونقشبندية وجميع أهل تركيا وبرع حسن إلى حضرة روحي سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس الله سره العزيز وإلى قسم الجنيد البغدادي وإلى الشيخ الكشي بالأسنان سلسلة محمد النووي وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى حضرة المرحومة Evivi Marulia binti Bapak binti Asmukti wa ila hadrati Zazki Ribana binti Luhubatul Fikri wa ila hadrati Syukur wa zuji wa dhuriyati ahli baitihi wa ila hadrati jami'i man dzukira asma'uhum fil ula Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufari niran innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma rfa' darajatihim fil jannah wa nawwir quburahum wa wasi' madkhalahum Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzibhum Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin adkhilhumul jannah ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama bada'tu bismillahi ruhi bihadarat ila kashfi asrarin bi'awfina Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyil hamidil 'ali al-qatril 'azimil jahi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ij'al hadhil baiti mubarakan wa lahu nuran wa amr bil dzikri was salati wal amali shalihah Allahumma ihfaz hadhil baiti min siraril jinni wal insi wasyayatin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi
وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والطاعون والأمراض والسيوف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بيوتنا هذه خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلداتنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الموفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.